Kita masuk dalam terkait revisi Undang-Undang P2S. Ini kalau misalkan kita lihat ya, kita baca sekali lagi pasal 215C ayat 9 mewajibkan bursa kripto memilih atau mengendalikan sistem perdagangan aset digital. Seberapa besar perubahan struktur bisnis yang perlu dilakukan oleh pelaku seperti Thrift, pelaku industri seperti itu? Saya rasa bakal sangat besar. Pertama yang pasti bakal ada PHK di semua exchange. Karena saat ini kan exchange seperti Thrift, seperti teman-teman saya yang lain, semua beroperasi secara mandiri kan. Kita mengelola sistem kita sendiri, kita mengelola order book sendiri. Dan kalau ini terpusat di satu titik, dikuasai oleh satu bursa, maka saya yakin terjadi gelombang PHK di semua exchange. Ini pertama. Kemudian kedua yang terjadi otomatis, yang saya khawatirkan adalah mengenai investor lokal kita. Karena saat ini setiap pedagang itu mempunyai harga yang berbeda-beda. Jadi seperti banyak kalau beli baju di sebuah marketplace kan ada merek ini harganya berbeda-beda ya kan. Ataupun ada merek yang sama harganya juga bisa berbeda-beda. Nah, kalau ini dihilangkan, maka peluang para investor untuk melakukan arbitrase atau untuk melakukan perdagangan ini akan semakin mengecil. Dan kalau kita mencontoh yang sudah terjadi di luar, ini nggak pernah dilakukan. Dan tidak boleh dilakukan. Artinya secara bebas ya kalau di luar ya? Justru itu sangat berbahaya untuk dilakukan. Kenapa? Karena yang ketiga, ini akan menjadi single point of failure. Karena kita tahu kripto ini terjadi peretasan bolak-balik, bahkan yang sekelas bursa internasional aja bisa dilakukan peretasan oleh salah satu hacker yang disponsori oleh sebuah negara. Apalagi ini semua satu Indonesia mau dijadikan di satu mangkok, nah satu cawan. Ini kan ini seperti honeypot untuk hacker gitu loh. Jadi kalau sekarang kan resiko ini dibagi-bagi ke berbagai perusahaan. Jadi kalau misalnya contoh kemarin ketika terjadi sesuatu, misalnya terjadi sistem error atau terjadi maintenance, itu nggak berdampak ke semua satu ekosistem Indonesia. Tapi kalau ini dipusatkan ke dalam satu, andai kata ini satu mati, satu Indonesia semua nggak bisa berdagang kripto. Nah akhirnya apa? Ini bisa bikin investor lokal memilih global, exchange global, atau terjadi aliran dana keluar. Kenapa? Karena dianggap exchange lokal satu harganya nggak kompetitif, harganya cuma satu harga semua exchange. Kemudian kalau misalnya terjadi amit-amit terjadi maintenance karena single point of failure, ya otomatis orang kan tetap mau transaksi, ya mereka akan larinya ke exchange global. Dan saya merasa juga, saya yang udah 11 tahun di industri kripto ini bukan best practice untuk menaruh semua resiko kripto di dalam satu titik. Karena ini sangat berbahaya. Nah, apabila sampai, ya kita tidak berharap terjadi sesuatu, tapi amit-amit apabila terjadi, kemudian satu entitas ini dihack oleh siapa dan lain sebagainya, maka yang terkena dampaknya ini satu Indonesia.